Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang stock and flow diagram lanjutan. Jadi bagaimana perkenalan perilaku standar satu sistem. Nah, mmm, sebelumnya kita lihat dulu mengenai graphical integrations ya. Mungkin, mmm, di silabus ada graphical differentiation, tapi mungkin kita nggak akan terlalu bahas karena ini mungkin sesi online ya. Jadi saya akan mengurangi yang kalkulasi sedikit. Nah, relationship-nya bagaimana sih stock and flow? Kalau sebelumnya pernah lihat grafik ini masih ingat ya jawabannya. Jadi yang kita lihat di sini itu ialah suatu grafik dari jumlah orang yang datang dan pergi dalam suatu toko. Artinya apa? Jadi di toko itu ada orang yang datang dan ada orang yang pergi keluar. Datang ke toko, belanja, lalu selesai. Nah, yang datang itu ialah yang biru grafiknya, sedangkan yang pergi itu grafiknya yang warna merah. Dari pertanyaan-pertanyaan segini, saya rasa kalian masih ingat jawabannya ya, kapan yang orang terbanyak datang dan sebagainya. Tapi jumlah orang terbanyak yang tinggal tuh kalau masih ingat, ternyata ada pada, garis perputusan ini atau pada crossover-nya. Saat yang datang masih lebih banyak daripada yang pergi gitu. Jadi saat garis merah udah melewati garis biru, itu artinya akumulasi dalam satu toko itu udah semakin turun. Makanya jumlah orang terbanyak yang tinggal itu mana, kapan? Yaitu waktu di sini, saat pertemuan ini. Berapa jumlahnya itu mesti kita hitung satu-satu. Ini dijumlah, lalu dikurang dengan penjumlahan dari yang pergi, itu penjumlahannya. Maksudnya itu kalau untuk yang apa, berapa jumlahnya, tapi kalau waktunya ada di sekitar sini waktunya. Ya, jadi itu hanya refresh. Kenapa? Karena yang mau kita bahas di sini ialah, bagaimana si stock and flow itu merupakan kalkulus without mathematics. Jadi kita lihat di sini bagaimana perubahan si stoknya itu terhadap perubahan net flow. Nah, kita lihat dari sisi grafik gitu. Given the flows into a stock, what must be the behavior of the stock be? Nah, given the behavior of the stock, what must be the net rate of change have been ya. Jadi di sini ada 2, graphical integration dan graphical differentiation. Tapi yang akan kita bahas graphical integration aja dulu. Oke ya, jadi sebenarnya ini adalah domain kalkulus, tapi kita nggak perlu pakai matematis di sini, karena kita sebenarnya sudah punya sih, grafiknya dan sudah punya, stoknya tadi itu, stock and flow diagram-nya tadi. Kita udah punya, apa, software-nya gitu. Jadi kalau kalian melihat suatu grafik flow over time, kalian pasti akan bisa melihat berapa stoknya tadi. Kayak di sini, kalau kalian melihat si flow-nya di sini, kalian bisa refer, bisa menghitung berapa sih nilai stok di waktu-waktu tersebut. Itu disebut graphical integration. Tapi jika kebalik kita melihat stok, kita bisa melihat flow-nya, perubahannya. Bukan kita nggak bisa melihat berapa inflow, berapa outflow-nya secara persis, tapi kita bisa melihat berapa perubahannya, net rate of change-nya. Nah, itu yang disebut dengan graphical differentiation. Ini ada dari bukunya Sterman chapter 7 kalau nggak salah ya, jadi kalian nanti coba baca itu. Oke, di sini ada contoh sederhana. While the rate steps up and step down, the stock rise and remains at the higher level. Ya, nah di sini lihat, note that different unit of measure for rate and stock. Nah, jadi di sini waktu, yang bawah itu merupakan waktu. Nih ya, 0. Ini di waktu ke-10, ini di waktu ke-20, di waktu ke-30 in seconds. Time, ya. Jadi x-axis-nya ialah sama, yang berbeda ialah y-axis. Y-axis-nya kalau di net flow merupakan units per second. Unitnya itu kan memang persatuan waktu kalau flow. Sedangkan kalau di stock, itu hanya merupakan unit. Nah, di sini kita lihat initial value-nya itu kita anggap ialah T sama dengan saat T sama dengan 0, stok sama dengan 100 unit. Ya, di sini initial value-nya saat T sama dengan 0, initial value-nya 100. Jadi di sini kita berangkat dari 100. Nah, saat T sama dengan 10, tidak ada perubahan pada net flow. Jadi saat 10 dia juga akan sama, S-nya stoknya masih 100. Tapi dia saat di waktu ke-20 dia naik nih, ada perubahan net flow sebanyak 20. Jadi kalau gambar di grafik stoknya, dia akan berubah dari 100 meningkat menjadi 300, gitu ya. Kenapa? Karena di sini meningkatnya sebanyak 20.
oh sorry, di sini sebanyak 10 waktu, selama 10 waktu dia ningkat 20, 20 ya, selama 10 detik. Jadi kita harus melihat area di sini, yaitu kita cara menghitungnya 10 kali dengan 20, yaitu meningkatnya 200, makanya dia bisa naik menjadi 300. Tapi naiknya apa? Bertahap begitu, berakumulasi dikit-dikit. Nah, lalu tidak ada lagi kenaikan dari waktu ke-20 sampai 30, dia 0 perubahannya. Nah, perubahannya 0 tapi akumulasinya tetap ada. Jadi dia di waktu 20 sampai 30 dia tetap berada pada stok dinilai 300. Ya, itu graphical integration example yang simple. Nah, coba kalian kira-kira sendiri ya, kalian kira-kira sendiri, kalau ada gambar seperti ini, draw the graph of the stock with initial value of 100, of 100. Coba kalian, gimana ini menggambarkannya? Ingat kalau net flow satuan Y aksisnya itu unit per time, tapi kalau stok merupakan unit aja. Jadi coba ini merupakan gambar net flow-nya ya, tapi initial value-nya 100. Kalau yang tadi sebelumnya contohnya ialah net flow-nya naik. Nah, kalau yang ini turun. Nah, gimana? Oke ya, saya anggap kalian, berusaha mengerjakannya, kita langsung lihat jawabannya. Oke, ternyata jawabannya dia turun. Gambarnya mirip kayak yang tadi. Nah, jadi kalau apa yang bisa kita lihat, jadi kalau dia perubahannya linear, di grafiknya ternyata akan menjadi bertahap seperti ini, gitu ya. Jadi bertahap turun. Linear decreasing dari 100 akhirnya dia turun menjadi minus 100 karena ada perubahan minus 200 di stoknya, yaitu si 10 waktu ini dikali dengan 20 unit per time. Sehingga dia menghasilkan pengurangan 200 unit. Nah, dia stoknya menjadi minus 100. Oke, kira-kira seperti itu. Ini ada net flow example juga kalau kita lihat di sini, ya. Jadi kalau ada inflow-nya bergelombang, naik turun, tapi outflow-nya tetap, nah kita harus menghitung net flow-nya dulu kan, net flow-nya. Net flow-nya ialah karena ini mudah langsung pengurangan, jadi dia langsung berkurang aja, langsung jadi turun menjadi 50 karena dia berkurangnya 100 outflow. Inflow-nya naik tapi dia berkurang menjadi 100. Jadi kalau kita lihat di sini kadang dia naik, kadang dia turun, kadang dia naik, kadang dia turun. Oke. Nah, gimana cara merefer-nya ke stok? Jadi kalau kita lihat ada perubahan pada net flow secara linear, ya, stoknya akan naik secara increase linear, linear increasing. Kalau dia turun, nah stoknya gambarnya seperti ini. Kalau net flow-nya positif tapi turun, dia gambarnya akan seperti ini melengkung ya. Melengkung, kalau dia turun seperti ini minus, dia akan seperti ini dan seterusnya. Ya, ini suatu hal yang bisa dibuktikan secara Excel ya, secara kalau kita lihat ada perubahan di sini gimana apa yang terjadi gitu ya secara hitungan. Tapi karena kita tidak bermain dalam hal matematis, berarti kita hafalin aja ini dulu gitu. Nah, lalu contohnya ialah di sini ada, graphical integration. Kita lihat ada contoh dari inflow di sini dan outflow. Inflow yang warna hitam dan outflow yang warna merah. Jadi ini merupakan net flow ya. Dan ini merupakan waktu 0 sampai 20 period. Entah itu time, second, entah itu second, minutes, or hour ya. Jadi kita akan lihat nih, bagaimana perubahannya kalau kita tahu net flow-nya seperti ini, ya. Nah, oke ini udah merupakan jawabannya, tapi merupakan, penjelasannya bisa kita lihat seperti, ini ya, ini kita lihat di sini, anggaplah ini contekannya gitu. Nah, jadi yang kita bisa lihat stock behavior jika initial value 100, tadi nggak diketahui kan initial value-nya berapa. Jadi kita bisa lihat dibagi per
time, kita hitung per time dulu. Nah, di sini time, saat time 0 sampai dengan 5, net flow-nya berapa? Nah, kita lihat dari luasnya segitiga di sini, ya. 25 di sini 75 kurang 50 ya 25 dikali dengan 5 bagi dengan 2. Net flow-nya dia bertambah sekitar, sebanyak plus 62,5. Sehingga akumulasinya ialah 100 ditambah 62,5. Nah, grafik net flow-nya ialah seperti apa? Turun. Nah, grafik stoknya kita lihat ya di sini. Nah, akan menjadi seperti ini. Kita gambarin seperti ini dulu aja, nanti, kita bisa menyusul untuk menggambar grafik stoknya. Nah, di sini ada per apa ya, ada crossover di sini ya. Nah, kita bisa bagi nih biar lebih mudah, kita bagi menjadi 2 bagian. Kita bagi menjadi 2 bagian, sorry. 5 sampai dengan 7,5 ya, di sini 7,5, 7,5 sampai dengan 10. Ya, kita bagi 50, sorry. Baik, jadi kita lihat di sini grafik net flow dan grafik stok ya. Nah, di sini ada tadi sampai, kita perlihat di sini ya. Jadi di sini ialah 50 kali 2,5 bagi 2. Kita lihat si segitiga di sini. Nah, garis yang ini. Nah, yang ini juga sama ya, cuma dia gambar grafik net flow-nya di sini ya plus turun, yang ini minus turun, gitu. Jadi dia masih, apa namanya, masih plus di sini karena masih di atas, tapi di sini kita lihatnya udah turun, gitu, udah turun, udah minus, nilainya udah minus, sama-sama masih turun tapi nilainya minus. Lalu di posisi 10 sampai 15, ya di posisi 10 sampai 15, mana ini, 50 kali kita, hitung yang di sini, 50 kali dengan 5 dibagi dengan 2. Gambarnya seperti apa, minus ke atas, ya. 15 sampai 20 juga 25 kali 2, 25 kali 5. Kita bisa anggap ini seperti kita bisa hitung ini seperti kayak, trapesium atau kita lebih memudahkan saja kalau ini kita anggap sebagai balok, ya, jadi persegi panjang. Jadi sebenarnya ya dalam ilmu graphical integration ini kita memsimplifikasikan saja karena kita kan nggak menghitung sedetail itu. Jadi kurang lebih kalau kita lihat di sini ialah grafik stoknya akan terbentuk seperti ini nih, ya. Jika kalau kalian ingat. Nah, terus gambarnya seperti apa? Nah, kurang lebih gambarnya akan seperti ini, sketsa ya. Jadi ini nggak benar 100%. Jadi di waktu ke 0 sampai dengan ke 5 dia perubahannya seperti ini. Lalu 5 sampai ke 10 ialah seperti ini ya, karena tadi ada, naik dan turun. Lalu ini saat initial value 100 ya. Lalu 10 sampai ke 20 kurang lebih ialah seperti ini, dari 162 turun ke 37,5 lalu dia naik lagi ke 162,5. Itu kurang lebihnya. Kalau initial value-nya 0, grafiknya kurang lebih sama, yang berubah hanya nilai di akumulasinya aja. Oke, seperti itu. Semoga paham, semoga dapat dipahami karena selanjutnya ada latihan untuk kalian, membuat latihan 9 graphical integrations. Jika initial value 100 dan jika diketahui ini inflow-nya, yang garis hitam ini, lalu garis putus-putus merupakan outflow, bagaimana? Teknis pengerjaannya bisa dilihat di slide di paling terakhir ya. Juga jawaban PR kemarin, 678 juga ada di slide terakhir. Nah, jadi, seperti ini. Seperti apa maksudnya behavior dari stoknya itu sendiri. Oke, kalian bisa gambar di secari kertas atau di Excel atau di PPT terserah ya, nanti bisa di
foto ya, ini bisa individual dan bisa tim. Nanti kalian lihat petunjuk teknis pengerjaannya. Oke, lalu kita lanjut ke bagaimana basic system structure dan its pattern of behavior. Kita lihat di selanjutnya.